Jadi ngerokoknya ngerokok Samsung, melenting gede batu gini. Bolong. Ya amat. Ya. Nah, itu dari sutra tuh boleh, ya, karena campuran bukan sutranya lebih banyak. Ya. Ini syarat diwajibkan zakat emas. Ya. Emasnya bukan berupa perhiasan, tapi kalau perhiasannya yang haram wajib kena zakat juga. Ya. Begitu juga emas yang dipakai untuk sesuatu yang makruh. Sebelum ke yang makruh, ukuran perhiasan itu apa ukurannya? Ukurannya dipakai, bukan bentuk, bukan. Ukurannya emasnya itu dipakai sebagai perhiasan, itu dibilang perhiasan. Kalau punya kalung, kan kalung biasanya dipakai buat tapi kalungnya di lemari setahun nggak dipakai-pakai, perhiasan bukan? Bukan, karena nggak dipakai. Ukurannya adalah dipakai, meskipun cuma sekali setahun, itu udah jadi perhiasan. Cuman yang pakai harus perempuan. Kalau yang pakai laki-laki tetap kena zakat karena haram. Ya. Tapi sebaliknya, dia bentuknya bukan kalung, bukan gelang, bentuknya cuma kotak doang jelek, tapi dipakai buat kalung, perhiasan. Jadi yang disebut perhiasan adalah sesuatu yang digunakan sebagai berhias diri oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Kalau laki-laki haram, tetap kena zakat emasnya. Yang kedua, begitu juga yang makruh, ya. Seperti nambel perabotan pakai emas, ini makruh hukumnya. Nambel apa misalnya pakai emas? Panci, nambel panci pakai emas. Ini yang kagak-kagak pain nih orang nih, ya. Terlalu sultan, ya. Terlalu sultan, nambel panci pakai emas. Atau nambel pagar bolong pakai emas, makruh hukumnya, ya. Yang makruh. Apalagi yang haram, ya. Kalau yang haram jelas tetap dia wajib untuk kena zakatnya juga, ya. Zakatnya kena juga. Kalau emasnya campuran bagaimana? Kena zakat apa kagak? Lihat emasnya berapa gram. Yang dilihat adalah campuran murni emasnya, bukan campuran yang lain. Berarti kalau cincin perhiasan itu yang dihitung adalah persenan emasnya. Kalau cincin perempuan itu biasanya berapa persen? 70% ya. 70 itu emas 22 ya. 80 ya, masih 22 ya. 40%. Berarti yang dihitung yang 80%-nya doang, yang 24 karat. Yang campuran itu enggak dihitung. Jadi kalau punya emas misalnya 100 gram, kan udah kena zakat. Tapi lihat dulu, kalau dia punya emasnya adalah emas swasta, belum kena, karena emas swasta kan 50%. Berarti dia seakan-akan cuma punya emas berapa gram? 50. Dia punya emas 100 gram, tapi 100-nya ini swasta. Berarti kan kadar emasnya cuma 50%. Berarti dia cuma punya emas 50 gram. Enggak wajib. Ya, meskipun ditimbang itu berarti 100 gram, karena yang dilihat adalah ukuran emasnya doang. Ya, ukuran buat campurannya kagak dihitung. Ini syarat pertama, emasnya tidak dipakai buat perhiasan. Lah kalau ada orang selama 1 tahun punya emas kalung gitu disimpan, kan bukan perhiasan kalau disimpan, yang punya perempuannya. Begitu pas sudah mau setahun dipakai sama dia kalungnya. Kan ini namanya ngerjain malaikat ya. Pas malaikat mau catat ini udah kena wajib zakat, ternyata dipakai perhiasan, enggak jadi wajib zakat. Secara fikih
tetap dia nggak wajib. Adapun masalah dia dosa apa kagak bukan urusan fikih. Jadi sengaja gitu biar nggak kena zakat. Yang tadinya emas udah mau setahun disimpan, tiba-tiba dipakai biar kagak wajib zakat. Bagaimana jawaban fikih? Tidak wajib zakat. Terus bagaimana dia ngakalin sama dosanya begitu? Bukan urusan fikih. Ya, begitu. Urusan fikih hanya ngelihat yang nampak saja. Ya, kayak sholat, asal bapak takbiratul ihram, asal bapak baca fatihah, asal bapak ruku sujud kemudian sampai bapak salam, maka sholatnya sah. Diterima gak bos? Kagak tahu. Ya, orang sholat saya aja kagak tahu diterima apa kagak. Gimana nanya begitu? Berpahala apa kagak? Ya indikasinya berpahala. Ya, cuma nggak tahu. Itu mah urusan Allah. Sama kayak tadi tuh emas yang tadi. Ya, maka dia secara fikih tidak wajib zakat, tapi adapun dosanya, adapun niatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama, emas ya adalah bukan dipakai perhiasan. Syarat yang kedua, emasnya sudah sampai nisab. Ukuran wajib zakat. Nisab emas itu 20 miskol. Ukuran kita kagak ada miskol. Enggak ada, kita mah kilo semua sama gram. Ya, ini orang Arab. Orang Arab zaman dulu ukurannya miskol. 20 miskol. Nggak ada, kita beli miskol nggak ada, Pak. Beli telur berapa? 2 miskol. Bingung yang jual. 2 miskol berapa? Berapa 1 miskol? 1 miskol sama dengan 1 dinar. 1 dinar 4,68 gram. 1 dinar 4,86 gram. Kalau dikali 20 sama dengan 85 gram. Ini pendapat mayoritas ulama mutaakhirin belakangan. Karena kan gram-graman adanya baru. Zaman dulu belum ada gram. Ya adanya cuma miskol doang, dinar. Pendapat yang paling banyak ulama-ulama belakangan mengatakan 85 gram. Ini diprakarasi oleh Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama dari Mesir. Dia punya kitab besar namanya Fikih Zakat. Tapi ulama lain berbeda pendapat. Di Indonesia, Ensiklopedia Hukum Islam Indonesia mengatakan 20 miskol itu kira-kira 90 gram. Lebih gede ya, 90 gram. Tadi mayoritas 85. Ada juga pendapat yang mengatakan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i 20 miskol atau 20 dinar itu kurang lebih 93,6 gram. 93,6 gram. Jadi tadi ada yang bilang 85, ada yang bilang 90, ada yang bilang 93,6. Tapi guru kita Mu'allim Syafi'i Hazami dalam kitabnya mengatakan, dan ini juga diikuti oleh banyak ulama-ulama dari Yaman terutama, mengatakan bahwa 20 miskol itu hanya 77,58 kata Mu'allim Syafi'i Hazami. Berarti paling rendah tuh. Punya 78 gram udah wajib zakat kalau ikut Mu'allim Syafi'i Hazami. 77,58 kata Mu'allim Syafi'i Hazami. Mayoritas ulama 85. Ya. Hukum Indonesia 90 gram. Kemudian banyak juga ulama-ulama salaf sekiranya 93,6 gram. Ini pendapat nisab wajib emas antara 77,5. Kemudian pendapat yang kedua 85, pendapat yang ketiga 90, pendapat yang keempat 93,6. Pilih yang mana nih? Kalau mau lebih aman pilih yang 93,6.
berarti punya 80 belum wajib, gitu ya. Itu kalau ya bebas, boleh pilih yang mana aja boleh. Ya. Tapi mayoritas rata-rata 85. Mungkin termasuk Basnas kayaknya milih yang 85, tengah-tengah. Ya, nggak paling bawah, nggak paling atas, 85 gram. Sehingga kalau tadi dia zakatnya menjadi zakat duit, ya sekira 1,5 juta dikali 85, sekitar 127 juta. Itu kalau punya simpenan duit. Kalau punya tabungan udah 1 tahun 130 juta, maka pas dia punya duitnya selama setahun kena zakat uang. Atau dia punya deposito sama juga ya, dikeluarkannya 2,5%. 2,5%. Deposito, obligasi, tadi ya saham, uang elektronik, uang kertas, ya, dan yang senilai dengan emas dan perak, zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nisabnya 200 dirham. 1 dirham 2,975. Ya 3 gram lah. Perak ini perak. Berapa duit perak 1 gram? Tukang cincin bisa tahu hobi cincin. 30.000 ya. 30.000 atau 40.000 gitulah. Ya. Maka 200 dirham dikali 3 2,975, maka didapatilah 595 gram perak. 595, setengah kilo lebih dikit. 595 gram perak. Ya, itu wajib zakat perak. Cuma lebih murah masih. Kalau sekiranya perak itu 30.000, 595 mungkin sekitar 17 juta kalau diduitin. Kalau emas kan tadi hampir 127 juta ya. Mahal kalau emas. Tapi kalau perak punya 17 juta jadiin perak, sudah wajib zakat. 17 juta kita beli perak, dapat 600 gram, wajib zakat udah. Ya. Ya mendingan beli emas. Agar kena zakat. Kalau beli perak dikit ya, 595 gram. Ini nisabnya perak. Yang ketiga syaratnya adalah haul, sudah masuk 1 tahun. Ukurannya adalah tanggalan Islam, Muharram. Dia lebih dikit. Kalau nggak salah setahunnya cuma 355. Kalau yang Masehi kan 365, beda 10 hari, lebih cepat. Yang Qomariyah, yang Muharram, Shafar, Rabiul Awal itu lebih cepat. Syarat ketiga adalah barangnya sudah haul, emas dan peraknya atau duitnya tadi sudah haul. Itu 3 syaratnya. Pertama tadi syaratnya bukan perhiasan yang boleh. Yang kedua cukup nisabnya, beratnya udah cukup, tadi macam-macam beratnya. Dan yang ketiga adalah emasnya sudah dimiliki selama 1 tahun. Kalau 3 syarat terpenuhi, wajib